secara nominal artinya masih agak agak kalau nanti dibilang juga kalau besar cukup, kecil cukup, padahal ya kita tidak nyaman juga tapi sebenarnya tapi yang pasti di DPRD tidak ada kami dengar bahwa pilkada itu akan mungkin tidak bisa terlaksanakan, anggarannya tidak ada ya kan ya. Artinya sampai hari itu DPRD secara politis terus memberikan dukungan kepada dinas terkait untuk melaksanakan pilkada itu sebaik-baiknya. Kenapa orang-orang kawan-kawan ini banyak jadi bupati, jadi gubernur? Karena memang anggarannya besar. Oke, kembali lagi kita di Talkshow dan bincang-bincang dengan tema partisipasi masyarakat desa pada pilkada serentak. Nah, tadi kita kepada Pak Edi ini yang kita tanyakan, berapa sih Pak anggaran untuk pilkades serentak ini, dan itu diperuntukkan untuk apa sih gitu kan? Artinya paling tidak saya katakan tadi bahwa mungkin partisipasi masyarakat dengan anggaran sekian itu apakah cukup atau tidak Pak? Kalau belum cukup, memang sekarang depan kita, samping kita ini kan ada anggota DPD Komisi 1 nih Pak. Mungkin silakan Pak Edi. Terima kasih Bang Amir. Lanjut kita tadi bicara agak sedikit teknis saya, kemudian sekarang bicara pembiayaan bagaimana ujungnya kan sukses tuh, sukses pilkades kita. Jadi memang Pemda berkomitmen juga sebenarnya udah membiayai kita lah Bang Pak Haji. Jadi kita dibiayai dalam artian tadi kenapa kalau saya menangkap indikatornya, kenapa masyarakat udah istilahnya udah itu menjadi isu yang sentral di mereka. Bagi saya salah satu indikator. Nah kemudian pembiayaan ya sebenarnya seingat saya berjenjang. Ada yang di dinas teknis, kemudian di kecamatan, kemudian desa. Kalau yang di kabupaten dia lebih ke arah bagaimana kami menjaga netralitas, misalnya tadi ada yang harus diseleksi, kalau di atas 5 kita harus di kami. Kemudian pembiayaan lain seperti cetak suara, nah ya harus di kami, karena kalau kita lepaskan di kecamatan atau di desa gimana ya nanti jadi sebenarnya untuk memastikan proses berjalan sebagaimana adanya. Artinya kita fairnessnya harus kita jaga untuk di bawah, jadi seperti ya. Yang lain-lainnya bagi saya anggaran-anggaran tadi kan cetak suara, kemudian nanti mungkin di hari H mobilisasi kartu suara dan segala macam, ia menjadi bagian yang di backup oleh Pemda. Walaupun memang kalau saya lihat secara nominal artinya masih agak kalau nanti dibilang juga kalau besar cukup, kecil cukup, padahal ya kita tidak nyaman juga tapi sebenarnya bahasanya tapi bagi saya sangat minimal kalau yang disambas. Nah syukur alhamdulillah tadi dah dibantu Pak Mujahar, dah sosialisasi segala macam ditaruh Bang kemudian Pak Camat juga dah gencar juga saya dengan Porkopimcam ini, karena mereka bagian dari panwas pilkades serentak di level kecamatan. Nah ya sana berjenjang. Kemudian kami secara umum atau secara reguler memanggil panitia-panitia pilkades di desa untuk kami berikan penguatan, sehingga saya sudah 2 kali. Kemudian terakhir kemarin ada rakor juga untuk mereview semua masalah-masalah yang ada, kemudian harus kita selesaikan segera sesuai tahapannya, dan kami harapkan memang ujungnya pilkades serentak itu lebih berkualitas lagi. Misalnya lebih berkualitas, contohnya sebelumnya di 2015 kita seleksinya pakai kertas, nah sekarang pakai komputer. Nah seperti ini kan artinya bahasanya Bang Mujahari jangan sampai kertas sampai malam. Nah mudah malam banyak tuh Bang Amir membahas kita ini tomahan nanti main-main tuh yang kita hindari. Jadi kenapa kami kekeh di awal memang untuk menyelenggarakannya dengan CAT, karena bagi saya transparansi harus kita hadirkan di masyarakat. Dan ia juga bisa
lihat secara real time kalau pada saat mereka tes. Setiap memilih satu huruf, satu angka, kemudian milih HP, langsung kelihatan nilainya gitu. Jadi dinamis. Jadi semua terlihat di ruang sebelah sih, yang mereka tes di ruang tertentu yang nanti apa istilahnya kayak infokus tersendiri ada di ruang yang lain. Jadi bagi kami artinya upaya-upaya untuk meningkatkan lebih istilahnya pilkades tuh udah kita upayakan semaksimal mungkin. Nah kemarin saya ingat saja saya dengan Pak Mujahar juga ke Mempawah, mereka kan pilkadesnya pakai apa bang kemarin dia bilangnya e-voting. Nah kan keren nih. Nah saya berpikir juga kalau misalnya Sambas nanti e-voting kenapa enggak kan selama itu masih pakai kertas-kertas sih cocok-cocok. Nah nanti kalau e-voting kita bisa lakukan yang lebih keren aja kan nih Bang Amir. Jadi bagi saya teknologi tidak bisa kita mungkiri menjawab permasalahan kita juga. Nah cuman bagaimana teknis-teknis lainnya harus kita follow up juga untuk mempersiapkannya karena tahun 2025 kita akan ADAG, tahun 2025 ADAG agak besar, seingat saya di 100 lebih desa, kemudian sekarang kan hanya 53, dan yang fullnya Bang Mujahar nanti di tahun 2031, jadi 153 desa ya seperti kayak pilkada gitu, tapi kita milih pilkades. Nah dalam bayangan saya kalau iya lebih bahasanya ngalu ngadapinnya, ya ngadapinnya kalau kita tidak siapkan secara IT kali Bang Mujahari kita agak kerepotan. Nah apapun iya nanti memang kami minta dukungan dari artinya kalau penganggaran tidak lepas dari Bang Mujaharan segala macam dan kawan-kawan di Dewan untuk bagaimana kita berskenario lah paling tidak menjawab istilahnya pilkades di Kabupaten Sambas ya nanti lebih demokratis dijawab dengan melalui berbasis IT juga kali. Nah artinya memang perlu komitmen bersama Bang Mujahari kita ya dengan Pemdanya, dengan legislatifnya, kemudian untuk menghadirkan kalau ujungnya tadi kan bilang siapa sih sekarang yang berkompetisi? Seingat saya memang banyak anak muda, anak Bang Amir. Saya senang juga. Memang saya harapkan sih memang anak-anak muda tuh untuk hadir, menjawab tantangan pemerintah dalam membangun desanya. Karena dengan kompleksitas masalah pembangunan kompleksitas itu kan ada isunya sosial, ekonomi, lingkungan. Artinya bagi saya harus dah mulai masuk lah, jangan sampai hanya melihat aja kita jadi penonton atau anggaplah di warung kopi aja kita ngomong-ngomong gitu, tapi masuk kita menjadi aktor yang menggerakkan semua sumber daya ekonomi yang sosial yang ada di masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kalau saya lebih arahnya ke sini gitu, jadi artinya transparansi itu kami buat untuk biar muda juga biar masuk ya. Bukan juga kita menafikan yang senior-senior ya Bang Mujahar, tapi memang saya bilang tadi teknologi tidak bisa kita nafikan. Masa kita tidak pakai handphone misalnya seperti ya. Dan sekarang memang udah zamannya seperti ya, walaupun di awal kami diprotes, Pak Edi bagaimana kalau misalnya yang senior-senior. Dan saya pastikan mereka sama dengan yang muda-muda, saya bilang karena kami hadir di sini, memastikan mereka bisa ngisi di komputer lah istilahnya seperti. Jadi kita dibuat sama istilahnya seperti. Iya yang saya pastikan kemarin. Tapi setelah berjalan 3 tahun yang CAT tuh berjalan aman aja Bang Amir. Jadi seperti iya. Dan mudahan lebih banyak lagi biak-biak muda yang jadi kepala desa ya seperti. Terima kasih. Pak Edi, apakah ada anggaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat pilkades dari pemerintah daerah atau memang anggarannya dibebankan kepada dana desa nih? Oke, memang kalau dikejar lagi terkait pembiayaan, memang kalau yang di kami memang lebih ke arah kisi-kisinya kali. Kalau kisi-kisi itu kan secara makronya tadi saya bilang kita cetak suara, terus kemudian kayak kalau cetak suara, kemudian dropping segala macam lah. Tetapi ada juga seingat saya yang kita bantukan ke desa. Jadi per suaranya ada angkanya 3.000-an seberapa lah.
Iya lebih ke bantuan subsidi untuk ke desanya. Jadi kalau partisipasi lebih ke arah gitu nih Bang Amir. Kalau saya lihat lebih ke arah bagaimana kami mensosialisasikan misalnya tahapan dan segala macam secara berjenjang. Karena pada saat misalnya tahapan sudah selesai, secara regulasi kami buat, iya kami harus sampaikan ke kecamatan paling tidak yang pertama. Nah nanti kecamatan ke desa dan iya kami kawal. Ya. Jadi iya bagian mungkin pembiayaan yang ada di kami. Artinya memang udah kita lakukan beberapa kali sampai tadi hasilnya jadi pembicaraan umum gitu, untuk pilkada seperti saya indikatornya sudah oke. Nah kemudian yang desa memang secara regulasinya diinginkan juga untuk berkontribusi ke pilkada serentaknya dalam hal di hari H. Nah contohnya di hari H ya mereka membiayai yang sederhana kayak makan siang mereka lah, makan siang panitia, kemudian aktivitas semua yang di hari H, seingat saya seperti ya. Jadi mereka menganggarkan 20 juta, 30 juta ya mungkin sesuai dengan kebutuhan di hari H yang untuk pada saat pencoblosan dan perhitungan. Nah seperti ya. Jadi pembiayaannya bagi saya multi layers juga. Tapi dalam 4 tahun terakhir saya pikir tidak juga ada hal yang signifikan ya. Hal pasti ada, cuman pasti bisa kita selesaikan lah ya Presiden seperti ya. Kerjasama dengan kawan-kawan dari Dewan dan segala macam sama-sama kita terus koordinasi dan segala macam dengan kepolisian juga. Jadi tadi bicara ada gejolak, ada gesekan-gesekan pasti Bang Pak Haji pasti. Dan tapi bagi saya kalau dah kita kita bawa ke hitam atas putihnya, maksudnya regulasinya dan kita jelaskan, kita sosialisasi lagi, kita sampaikan dengan baik-baik, saya pikir mereka akan memahami Bang Amir seperti itu. Oke, Pak Haji Mujahar, persoalan anggaran tadi itu. Beliau Pak Edi itu agak, anak nyebutkannya agak sama-sama mas itu ya kan nih. Nah ya kan, nanti tentu untuk mensukseskan pilkada serentak ya tidak terlepas dari anggaran. Kan seperti itu ya. Tentu berbicara persoalan anggaran, tentu adanya di eksekutif dan legislatif. Nah legislatif tuh, nah artinya bagaimana Pak Haji Mujahar tuh menanggapi anggaran tentang pilkada sekarang, bagaimana meningkatkan partisipasi, tentu tidak terlepas juga pengaruhnya dari persoalan budgeting tadi, anggaran tadi. Kira-kira Pak Mujahar pernah dibahas enggak tuh? Akhirnya silakan Pak Mujahar. Terima kasih Bang Amir. Nah, kita kan melihat ketegasan dinas terkait, dinas teknis. Nah dikatakan tak cukup juga. Nah dibilang cukupnya enggak juga, tapi bisa terlaksana. Artinya dengan anggaran minimal pun pejabat teknis itu kita beri aplaus, bisa melaksanakan secara optimal pilkades itu. Kalau dikembalikan ke kita di DPRD itu kan, kami di DPRD itu berkaitan dengan anggaran itu, kita melihat ya fleksibel ya kita. Diajukan berapa kan gitu. Kawan-kawan nanti kan melihat, tentu meminta masukan. Karena kita melihat anggaran terlalu besar pun nanti jadi sorotan. Yang pasti kita tidak akan membuat anggaran itu menjadi persoalan dalam pilkades itu. Sampai hari itu alhamdulillah saya baru masuk ke badan anggaran ya. Untuk kegiatan pilkades ini itu kan saya tidak ikut bahas anggarannya. Tapi yang pasti di DPRD tidak ada kami dengar bahwa pilkades itu akan mungkin tidak bisa terlaksanakan anggarannya, tidak ada ya kan ya. Artinya sampai hari itu DPRD secara politis terus memberikan dukungan kepada dinas terkait untuk melaksanakan pilkades itu sebaik-baiknya, kan ya? Nah, nanti kalau persoalan bagaimana ke depannya hasilnya, yang pasti kita semua berharap dengan anggaran yang ada kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kita mengetahui, kita bisa memahami tidak semuanya itu dipengaruhi oleh anggaran, tetapi semuanya kegiatan perlu anggaran. Nah, mungkin Bang Amir lebih paham lah soal anggaran tuh. Nah itu dari Kim nanti kan bisa membuat wacana-wacana yang lebih inovatif lah, inovatif. Mungkin bisa mendirikan kepada pemerintah. Mungkin kedepannya Kim bisa dilibatkan juga untuk mensukseskan kan supaya anggarannya bisa lebih baik, meningkat ya. Artinya semua pihak bertanggung jawab untuk meningkatkan anggaran. Terima kasih Bang Amir.
Oke, Pak Dayat, kalau di desa persoalan anggaran pilkades itu apakah menjadi pantauan pendamping atau seperti apa, atau artinya mungkin kita pengen tahu juga, karena pendamping itu kan yang namanya mendampingi itu kan Pak ya. Tentulah artinya apakah anggaran itu ada anggaran untuk meningkatkan partisipasi kepada masyarakat ya untuk pilkades. Tetaplah. Kalau terkait dengan anggaran ini kan tidak lepas dari APBDes. Jadi segala siklus keuangan yang ada di desa itu selalu lewat APBDes. Makanya kalau kawan-kawan desa melakukan pilkades serentak pada hari ini, pada tahun ini maksudnya, sebetulnya sudah dianggarkan di RKP tahun sebelumnya. Nah, jadi soal tadi besaran, sebetulnya memang sama yang disampaikan oleh dinas dan legislatif, bahwa memang pada hari ini memang tidak ada juga masalah. Cuman kalau tadi dirasakan kurang ya memang kurang. Ya memang kurang. Cuman memang inilah yang memang menjadi, saya rasa ini kan tugas dari kawan-kawan dari eksekutif dan legislatif lah dalam konteks pembinaan kepada desa. Nah makanya sebetulnya ke depan itu terkait dengan pilkades serentak ini memang ini karena prosesnya proses rekrutmen pemimpin dari tingkat desa. Jadi keberpihakan pemerintah ini dalam bentuk anggaran ini memang harus disokong penuh oleh legislatif. Ya eksekutif memang betul yang disampaikan eksekutif harus mengajukan, kemudian dari desa juga mengajukan kebutuhan. Nah, salah satunya gue mungkin untuk sosialisasi dan sebagainya. Dan ini kalau di dalam proses pemerintahan di desa itu terpantau sebenarnya terkait dengan anggaran pilkades dan sebagainya. Yang penting saat ini desa kita berharap lah ya, desa ini semakin dewasa dalam proses rekrutmen pendamping, dan kita mengapresiasi kawan-kawan pemuda ini. Siapa tahu nanti kawan-kawan setelah menjadi kepala desa ada suksesi 2024 jadi dewan kan, atau mungkin jadi bupati. Ini tidak ada juga yang mustahil di dalam hidup ini. Jadi kita semua ini sudah takdir Allah, jadi takdir Tuhan. Jadi kita menjalani aja. Nah kita tidak tahu nih dari 53 desa nanti nih, bisa jadi nanti yang satu desa itu yang tidak ada lawanan, tidak ada orang yang berani melawannya, itu luar biasa itu sebetulnya. Nah kita kan tidak tahu, mudah-mudahan. Jadi bisa dikatakan Pak dia di atas 50% sekarang ini komposisinya di rata-rata didominasi oleh anak-anak muda, dan itu sebuah kontribusi positif dari kalangan muda ini dalam proses dalam konteks membangun bangsa yang dimulai dari membangun desa. Dan kita memang berharap kita semua nih kawan-kawan ini sudah era kita, betulnya era kita untuk mengalami alih estafet kepemimpinan baik di tingkat desa, tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Begitu Pak. Mungkin kita masuk sesi terakhir nih Pak Edi. Kita pengen tahu nih dari 53 desa ini berapa sih total calon kepala desa nih? Nah, Pak Edi, berapa banyak nih? Ya kan? Pertama, yang kedua mungkin ada masukan ya, mungkin itu semua narasumber ini. Bagaimana sih agar untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa pada pilkades serentak nih Pak Edi? Itu kan mungkin nanti Pak Mujahar juga bisa memberikan masukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, itu kan Pak Dayat juga begitu juga Pak Edi. Tapi sebelum Pak Edi menjawab itu, kita pengen tahu nih berapa banyak peserta sih pilkades kita 53 desa ini, belum tuh Pak Edi? Sekarang kan saya bilang yang sekarang ini kan yang keempat. Saya ingat yang saya bicara 2019 kemarin sampai 500-an bang, 500 lebih. Nah itu ya peserta itu 100 sekian ya. Nah sekarang yang 53 ini saya dapat informasi kemarin tuh 332 karena 53 desa. Nah 53 desa. Dan kemudian yang mau seleksi tambahan karena di atas 5 ini ada 120 ada 17 desa sih. Jadi bagi saya tetap animonya ya. Jadi bagian dari partisipasi untuk menjadi pemimpin tuh kalau kami sih semakin banyak semakin bagus ya Bang Mujahar ya. Artinya kompetisinya terlihat. Jadi orang mau menang atau mau mencapai sesuatu kan prosesnya harus
anggaplah berdarah-darah lah bahasanya gitu ya, bahasa kerasnya, tapi proses itu harus dilalui ya, jangan sampai jadi pemimpin tuh langsung lenggang kangkung enak itu kan, saya pikir enggak fair ya. Mungkin lebih banyak kompetitornya, bagi saya mungkin lebih banyak cara mereka untuk strategi menang, atau strategi menang dalam hal yang positif ya, jadi untuk membangun desanya kan ujungnya nanti. Jadi memang kalau saya lihat secara komposisi tadi disampaikan Bang Dayat, memang lebih banyak anak muda sekarang yang ikut kompetisi. Kenapa? Mungkin betul eranya. Tantangan kita nih Kabupaten Sambas nih sebenarnya desanya nih cerita ekonomi sekarang Bapak Ibu sekalian. Jadi desa kita kan secara merek itu udah berkembang, banyak sekali maju dan banyak sekali mandiri, tetapi ekonominya kurang gerak ya, kurang gerak. Ada potensi tapi tidak gerak. Nah mungkin inovasi dan segala macam itu kan dari anak muda ya. Nah bukan saya bilang juga menafikan anak yang senior juga tidak bisa, tapi paling ya lebih banyak anak muda terpapar terkait informasi ya, teknologi, kemudian inovasi, kemudian diskusi-diskusi, kemudian mungkin mereka melakukan perjalanan sekolah atau kuliah di mana kan, mungkin banyak hal yang mungkin jadi referensi mereka untuk membangun dibawa ke desanya. Jadi memang isu kita membangun ekonomi lebih kuat lagi biar status desa kita ini terus naik dan menampakkan kemandiriannya yang substansi. Nah saya pikir demikian Bang Amir. Oke, satu Pak Edi, debat kandidat ini untuk pilkades itu wajib atau enggak sih? Jadi memang kalau biasanya kita tiap pilkades itu ada visi misi ya. Nah visi misi. Jadi memang kalau kami sih melihat itu menjadi bagian penting Bang Mujahar ya, untuk melihat kemampuan bagaimana mereka atau si kandidat ini menerjemahkan permasalahan-permasalahan yang ada di level desanya untuk menjadi apa istilahnya rencana dia kan. Nah kalau misalnya tidak ada debat gimana Bang Amir? Mau kita tahu, artinya membeli kucing dalam karung kan susah ya. Nah, tapi kalau debat itu kan kelihatan. Dan sekali lagi ujungnya memang masyarakat menjadi si masyarakat pemilihnya itu yang menjadi raja. Maksudnya yang memilih menentukan siapa yang terbaik dari yang baik tadi. Tapi itu diwajibkan atau enggak? Ya wajib, karena memang kita ada sampaikan di sini untuk tahapan itu ada untuk di penyampaian visi dan misi. Di penyampaian visi dan misi. Nah, nanti di sana mereka ada diatur oleh panitia untuk mekanisme bagaimana mereka saling berargumentasi lah ya terkait punyaku nih yang paling oke, misalnya akulah yang seharusnya dipilih. Nah itu yang bagaimana meyakinkan masyarakatnya lagi kan, kandidat-kandidat tersebut nanti di visi dan misi ya. Penyampaian visi dan misi. Gitu Pak Edi ya. Yeah. Nah kita terakhir ya Pak Mujahar, kiat-kiat untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini, ya kan, pada saat pilkades ini kan perlu. Nah, karena beliau ini mungkin ada trik-trik bagaimana masyarakat ini agar partisipasinya tinggi. Malah orang politik kan paham loh untuk meningkatkan partisipasi ini. Mungkin kiat-kiat untuk untuk kawan-kawan panitia, penyelenggara gitu kan. Mungkin masukan dari Pak Mujahar, silakan. Terima kasih Bang Amir. Saya pikir untuk meningkatkan partisipasi pemilih pilkades ini semua kita bertanggung jawab. Artinya pemerintah sendiri tentunya bisa juga mensosialisasikan, walaupun pemilihan kepala desa ini tak seperti pemilihan bupati, hari bisa diliburkan, hari kerja kan. Paling setidak-tidaknya camat menghimbau kepada pemilik usaha, memberikan waktu kepada tenaga kerjanya untuk memilih. Kemudian kantor-kantor pemerintah boleh masuk lewat waktu, lewat jam, karena kita ada pemilihan kepala desa supaya partisipasi masyarakat meningkat. Bagi kita sendiri, bagi kita itu macam kami orang politik tuh, yang penting pemilih kita pergi memilih itu penting. Yang bukan milih kita tak pergi milih tak apa-apa. Akan artinya semuanya punya kiat untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Saya pikir seperti itulah, artinya masyarakat kita itu lebih memahami, apalagi pilkades itu udah berapa kali kan, hingar bangamnya udah luar biasa. Tujuan kita sama,
adalah dalam partisipasi untuk membangun daerah kita sebetulnya. Batu loncatan mungkin bisa juga kan, kata Bang Dayat tadi. Tidak menutup kemungkinan nanti kandidat yang kita pilih dari kepala desa itu terpilih jadi bupati, entah di tahun berapa ya. Demikian Bang Amir. Oke, dari Pak Dayat, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini, mungkin ada masukan dari pendamping? Kalau saya memang agak berbeda dengan politisi. Kalau ke politisi kan umpama partisipasi pemilih dalam satu desa itu katakanlah 200. Yang datang 100 pun kalau memang 100 itu adalah orang jagoannya, alhamdulillah dia dianggapnya itu animasi masyarakat positif. Walaupun 100 itu tidak memilih, bagi kita itu tidak lah seperti itu kan. Nah, kalau dari sisi kami memang sepakat juga sih dengan sosialisasi dan sebagainya yang disebutkan oleh Pak Dewan tadi. Tapi yang penting ini, bagaimana ini kan sebetulnya sosialisasi ini bisa secara tidak langsung, secara otomatis langsung dilakukan oleh tim-tim dari kandidat. Nah, itu yang harus diciptakan. Salah satunya adalah bagaimana semangat kompetitor ini, maju ini harus ada. Salah satunya adalah tadi jumlah calon ini, calon kepala desa ini banyak. Nah, itu banyak ini kan harus ada motivasi. Nah, kalau saat ini memang kalau berharap pada dana desa itu kan sudah ada regulasi mengatur dari Permen, PP, Perpres sampai dengan Permendagri, Permen desanya dan Perbubnya. Nah, kalau kita melihat sekarang itu dari sisi ADD-nya, lokasi dana desanya, dari sumbernya DAU. Ini kan kita baru menganut asas minimal 10% Pak Dewan. Padahal di Undang-Undang Nomor 6 itu minimal, berarti boleh di atas 10%. Nah, mestinya kalau ada pemimpin daerah ini memang dia bagaimana mengkondisikan ADD ini tidak minimal 10%, tidak lagi 10% levelnya, udah 15% kah, udah 20% kah, sehingga nanti itu komposisi DD nyumpamnya 1 miliar, tetapi di ADD-nya itu nanti dari 500 menjadi 1 miliar juga, jadi 2 miliar. Nah, kalau besar anggaran di dalam proses di dalam anggaran desa itu, saya rasa saya pun mau jadi kepala desa. Jadi motivasi itu penting sebetulnya. Kenapa orang-orang kawan-kawan ini banyak jadi bupati, jadi gubernur? Karena memang anggarannya besar. Itu harus kita akui Pak Dewan ya, kita harus akui. Jadi termasuk juga nanti BPD di desa. Jadi dalam proses pemantauan, pengawasan terhadap pemerintahan desa itu luar biasa. Nah, kalau dana sedikit kan memang agak lemah, apalah mau beramok berhabis berdarah di desa. Anggarannya tidak ada umpamanya kan. Nah, itu yang memang saya rasa perlu diciptakan. Salah satu terobosanlah membentuk perbub yang sekarang itu yang tentang insentif RT, RW, LKD itu kecil itu ditambah lagi. Bagaimana caranya? Bupati lah pintar-pintar nanti di mensiasati dana di kabupaten itu. Jadi kecil dana anggaran itu berpengaruh terhadap partisipasi. Berpengaruh. Berpengaruh. Oh, pengaruh ya. Seperti itu Pak Dayat? Iya. Oke, itu sesi terakhir kita tuh. Tadi Pak Kadi, Pak Sekretaris, Pak Dayat, Pak Pemujahar. Jadi mudah-mudahan bincang-bincang talkshow kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk desa yang lagi sedang melaksanakan demokrasi, memilih pemimpin di desa. Nah, artinya bagaimana seluruh stakeholder, seluruh elemen masyarakat, baik itu kandidat dan panitia, bisa melakukan sosialisasi lebih masif agar partisipasi masyarakat itu lebih banyak dan lebih bersemangat lah untuk ikut andil di dalam pesta demokrasi di desa. Baik pemirsa, sekian dari bincang-bincang talkshow kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di bincang-bincang talkshow berikutnya. Sampai jumpa, bye.